Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-11 dari 30 topik. Ganti rugi dan rehabilitasi. Disediakan oleh Global Tutorial. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang asasi dengan Het Herzien Inlandsreglement, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut. Hak-hak tersangka, terdakwa. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Dasar hukum bagi penangkapan, penahanan dan pembalasan jangka waktu. Ganti kerugian dan rehabilitasi. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi. Upaya hukum. Koneksitas. Pengawasan. Pembedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk bangsa Indonesia, hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum acara pidana yang satu ini pada asasnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Beberapa asas pemikiran deklarasi dan konvensi internasional, misalnya, The Universal Declaration of Human Rights, tanggal 10 Desember tahun 1948, dan The International Covenant on Civil and Political Rights, tanggal 16 Desember tahun 1966, juga terdapat dalam hukum acara pidana kita ini. Khususnya mengenai masalah ganti kerugian di mana bisa kita lihat pasal 9 ayat 5, dan pasal 14 ayat 6, The Universal Declaration of Human Rights. Pengertian ganti kerugian. Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Angka 22 yang menyebutkan ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penekanan dari permasalahan tersebut tertuang dalam hukum pidana formil yaitu pasal 95 sampai dengan pasal 101 KUHP. Dasar yuridis penuntutan ganti rugi dalam hukum pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 22 KUHP, maka dapat disimpulkan dasar pengajuan ganti kerugian adalah sebagai berikut. A. Ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. B. Pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan yang tidak sah. C. Sahnya penghentian penyidikan, penuntutan. Dalam membahas dasar yuridis penuntutan ganti rugi secara hukum pidana pada pasal 98 hingga pasal 101 KUHP, pasal 98 KUHP berbunyi, 1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Penjelasannya, maksud penggabungan perkara pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian pihak korban. 2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penjelasannya, tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat. Karena pasal 98 KUHP tidak hanya memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hak-hak seorang korban tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tentang ganti kerugian. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut KUHP dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terutama dalam pasal-pasal berikut ini, Pasal 1 Ayat 10C KUHP. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pasal 1 Angka 22 KUHP, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 77 Ayat H KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam undang-undang ini,
tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan. Pasal 81 KUHP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyelidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 82 ayat 3 C KUHP, isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, juga memuat hal sebagai berikut. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Pasal 82 ayat 4 KUHP, ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95. Pasal 95 ayat 1 KUHP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pasal 95 ayat 2 KUHP, tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pasal 95 ayat 4 KUHP, untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1, Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pasal 95 ayat 5 KUHP, pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4, mengikuti acara pra-peradilan. Pasal 96 ayat 1 KUHP, putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Pasal 96 ayat 2 KUHP, penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Pasal 98 ayat 1 KUHP, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pasal 98 ayat 2 KUHP, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir. Permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 99 ayat 1 KUHP, apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Pasal 99 ayat 2 KUHP, kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Pasal 99 ayat 3 KUHP, putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Pasal 100 ayat 1 KUHP, apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Pasal 100 ayat 2 KUHP, apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Pasal 101 KUHP, ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Pasal 274 KUHP, dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Pasal 275 KUHP, apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP tentang ganti kerugian. Terdapat hal-hal mengenai ganti kerugian yang tidak diatur dalam KUHP namun sekarang sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaan KUHP yaitu antara lain mengenai 1. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya.
Memang diperlukan batas waktu pengajuan permohonan untuk menghindari berlarut-larutnya permohonan ganti kerugian. 2. Dasar pertimbangan hakim untuk memberikan atau menolak permintaan ganti kerugian. 3. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam pasal 1 bulir 22 KUHP ketentuan umum ganti kerugian itu hanya berupa imbalan sejumlah uang. 4. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut. 5. Cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam bab tentang ganti kerugian pada saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah RI tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP pasal 7 angka 1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B KUHP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan peradilan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP pasal 8 angka 1. Ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim. 2. Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP pasal 9 angka 1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000 dan setinggi-tingginya Rp1.000.000. 2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3 juta. Pasal 1 dalam keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh pra-peradilan, pengadilan negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian. 3. Penetapan pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian pada pra-peradilan, pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 2, angka 1. Dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman (CKI), Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman. 2. Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cek Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi kepada Menteri Keuangan (CKI), Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan pengadilan yang menjadi dasar permintaannya. 3. Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan (CKI), Dirjen Anggaran menerbitkan surat keputusan otorisasi atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin. 4. Asli surat keputusan otorisasi tersebut disampaikan kepada yang berhak. Pasal 3, angka 1, berdasarkan surat keputusan otorisasi tersebut pada pasal 2 ayat 4, yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan a. Surat keputusan otorisasi, b. Asli dan salinan fotokopi petikan penetapan pengadilan. 2. Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat 1. Kepada Kantor Perbendaharaan Negara pembayaran disertai dengan surat permintaan pembayaran menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 4, angka 1, berdasarkan surat keputusan otorisasi bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan surat permintaan pembayaran Ketua Pengadilan Negeri Selempat, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan surat perintah membayar kepada yang berhak sebagai beban tetap. 2. Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhi stempel bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara dikembalikan kepada yang berhak. Pengertian rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam undang-undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut pasal 1 angka 22 KUHP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan,
penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya pra-peradilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya, dan setelah itu, setelah pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim, maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan rehabilitasi. Pihak-pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi itu adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya seseorang diadili, kemudian diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dia itu berhak memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya. Perbedaan antara rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah bahwa rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum. Artinya si pemohon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang permohonan pra-peradilannya dikabulkan, ada campur tangan aparat, karena rehabilitasi itu adalah hak yang diberikan oleh KUHP kepada tersangka atau terdakwa. Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang, hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula. Sementara pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, mengenai pencemaran nama baik, adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparat dalam hal upaya paksa. Permintaan rehabilitasi bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Jadi ahli waris juga bisa mengajukan rehabilitasi. Begitu juga halnya dengan ganti kerugian. Rehabilitasi untuk terdakwa. Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam pasal 97 ayat 1 KUHP. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat 2 KUHP. Rehabilitasi demikian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jika putusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum. Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas, lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa. Maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan. Rehabilitasi untuk tersangka. Rehabilitasi untuk tersangka diatur dalam pasal 97 ayat 3 KUHP. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam pasal 77. Jadi, seseorang yang menjadi tersangka berhak untuk menuntut rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Pasal 97 ayat 3 KUHP mengatur bahwa rehabilitasi diputuskan oleh hakim pra-peradilan. Jadi, permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dilakukan melalui proses pra-peradilan. Hal demikian untuk memastikan keabsahan penangkapan atau penahanan yang dialami seseorang dalam tahap penyidikan. Pasal 81 KUHP selanjutnya mengatur bahwa permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang demikian diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Waktu pengajuan rehabilitasi dan eksekusi putusan permohonan rehabilitasi. Waktu pengajuan rehabilitasi adalah 14 hari dihitung dari penetapan pra-peradilan atau tenateng terjadinya kekeliruan mengenai orangnya serta hukum yang ditetapkan. Dalam prakteknya permohonan rehabilitasi menjadi satu dengan permohonan pra-peradilan. Sedangkan eksekusi putusan permohonan rehabilitasi dapat dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri atau ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan. Demikianlah materi topik ke-11 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia.
Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.